pagi bis gerimis ya. Mudah-mudahan selalu terjaga semua kesehatannya. Saya Karos, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret Life. Ditemani Mas Vicky hari ini. Halo Mas Vicky, sehat? Alhamdulillah. Ya, seperti biasanya sudah hadir beberapa bintang tamu untuk berbagi kisahnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah baik dari cerita para bintang tamu kita. Dan kita kebocokkan untuk membahas, masih menyoroti apa yang lagi viral, masih viral di luar sana dan bahkan menuai komentar-komentar dan bahkan makin berkembang kisahnya ya. Kita simak semua hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata, walaupun dunia nyatanya terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi kemudian viral di dunia maya baru sekarang-sekarang itu tepatnya ya. Ya itu masih trending, aduh manggilnya siapa sekarang? Mas Miftah ya. Coba kita lihat trendingnya, sekarang yang trending adalah Bu Yati Pesek. Kenapa? Ini masih berkaitan dengan si Pak Miftah ya. Karena video 2 tahun yang lalu ketika ada sebuah event apa sih sebenarnya, eventnya wayang itu ya, kan memang Bu Yati Pesek ini kan seorang seniman gitu kan. Nah itu ada interaksinya dengan Pak Miftah ini, ada beberapa kata-kata Pak Miftah ini yang kemudian ya terdengar seperti amat sangat merendahkan, melecehkan, penghinaan-penghinaan lah yang kemudian disambut oleh beberapa orang yang ikut tertawa padahal sebetulnya tidak lucu. Itu arahnya adalah bulian. Itu nggak usah ditafsirkan, sudah jelas, amat sangat jelas itu adalah bulian. Kita lihat videonya seperti apa berikut ini. Yaitu tidak perlu diterjemahkan dalam arti karena aku juga agak nggak ngerti bahasa Jawanya tepatnya gimana gitu. Tapi part yang kita sensor-sensor itulah yang menjadi intinya gitu ya. Kita lihat kemudian ada Erik Estrada nih. Ini seorang seniman juga. Kemarin aku pernah juriin dia juga ikut dulu di penghuni terakhir ya kalau nggak salah ya. Dia sharing, dia teleponan sama Bu Yati Pesek dan ternyata Bu Yati Pesek itu pada saat kejadian itu ya menyimpan rasa sakit lah. Dia merasa ya usianya lebih tua ya, dia menjadi seniman itu juga sudah lama dengan segenap hatinya ya untuk kesenian gitu. Dan pada saat seperti itu ada nanti kita bacakan ya. Seperti apa kita lihat dulu video perasaan Bu Yati Pesek berikut ini. Coba ini ada terjemahannya, boleh dibaca dulu ya. Nih ya. Tapi aku cuma diem aja walaupun hatiku rasanya sakit banget. Aku dari kecil jadi seniman sampai tua aku benar-benar menjaga kebudayaanku. Gak cuma asal-asalan, aku di mana-mana selalu kerja pakai budi pekerti, tata krama yang baik. Tapi sama Miftah aku dikatain begitu, dikatain sensor. Salahku tuh apa? Apalagi aku mujadahan di sana tuh gak pernah dibayar. Aku gak pernah minta bayar soalnya aku merasa mau cari ilmu. Ternyata begitu orangnya, aku cuma nahan, diam aja. Aku juga nggak tahu, kebetulan ada yang share videonya. Jadi ya semoga pada selamat sehat semua. Ibu didoakan sehat selalu ya Le, katanya gitu. Ya masih tetap emosi pun disampaikannya juga dengan lemah lembut ya kalau kita dengar suaranya tadi. Nah Pak Miftah kemarin juga sudah ditanya sama wartawan pada saat beliau ini membacakan penyesalan dan mengundurkan diri dari tugas sebagai utusan khusus begitu ya. Dan respon Pak Miftah berikut ini kita lihat. Gitu ya. Ini kalau aku dari komen, ada beberapa orang gitu ya, setiap kali ada yang viral tentang apa komentarnya jawabannya adalah kenapa baru diviralin sekarang? Coba deh, kenapa dimunculinnya sekarang? Ada konspirasi apa gitu ya? Daripada fokus pertanyaan kenapa baru diviralin sekarang, kenapa tidak ini menjadi tolak ukur kita untuk kedepannya harus bagaimana untuk memperbaiki diri ya kan? Karena yang terjadi kan itu sebuah hal yang memang terjadi gitu ya. Kalau orang memperbaiki diri ya itu memang harus kita selalu menjadi yang lebih baik ya kan? Komentar netizen dulu Pak, kita baca dulu. Baca. Dari sini kita belajar kata yang keluar dari mulut kita bukan lagi milik kita tapi milik orang yang mendengarnya. Lah iya, apalagi omongan itu ditujukan ke orang lain ya, jelas itu. Oke, menurut sebenarnya dia mah nggak niat ngejokes, cuma alibi aja. Aslinya emang mental-mental pembuli, pengen ngatain aja. Yang berikutnya komentarnya, sebenarnya tidak cuma Miftah, banyak pelawak sekarang jokesnya menurutku melewati batas dengan kata-kata kasar berbau yang dipertontonkan di hadapan publik. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa tidak ada ceramah atau ngelawak dengan mencaci maki, berbau dan kekerasan. Pelecehan maksudnya yang di ini. Pelecehan nggak perlu di hitam-hitam lah. Yang berikutnya. Bukan hanya copot jabatan Taim ini, tapi pidanakan asas ucapan yang menghina perempuan Bu Yati Pesek dan beberapa postingan sudah masuk delik ITE itu. Viralkan Taim Miftah ini untuk dipidanakan. Yang berikutnya ada lagi komentarnya.
Ini harusnya kita semua juga belajar dari sini ya, belajar gitu ya. Orang itu, kita tuh manusia, semuanya hidup di dunia ini manusia bukan sih? Manusia itu pasti ada salahnya, apapun embel-embelnya, apapun pekerjaannya, tugasnya itu tidak luput dari kesalahan. Jadi jangan mengkultuskan manusia. Ya betul, dia punya jabatan, itu kan sementara, itu kepercayaan. Dia punya kedudukan, itu juga semuanya adalah cobaan kadang-kadang bahkan ya. Jadi kita tuh manusia, jangan mengkultuskan manusia. Jangan percaya juga sama manusia. Percaya hanya kepada Allah. Ya kultusnya juga hanya pada Allah gitu kan. Manusia, kalau manusia salah jangan jadi benar. Kalau dia pembuli jangan jadi benar, jangan jadi ikutan ketawa. Baik, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini baru lamaran kemarin. Ada Rara dan Aladul. Kita lihat profil mereka berikut ini. Tiara Ramadhani atau Rara, pedangdut sekaligus presenter kelahiran 2001 ini mengawali karir melalui ajang pencarian bakat penyanyi dangdut pada 2018 dengan ciri khas suara ngerok. Rara yang menjalin asmara selama 3 tahun dengan Abdullah Alaidrus atau Aladul, seorang model sekaligus pesulap. Setelah bertemu di sebuah acara televisi ini 6 Desember kemarin, Aladul melamar Rara di hari ulang tahunnya di depan teman-teman Rara. Namun beberapa netizen justru meminta Rara untuk mencari jodoh seorang pengusaha. September kemarin, Rara memposting kondisi sang ibu yang akan menjalani operasi di bagian ginjal untuk kedua kalinya. Sebelumnya, sang ibu yang pernah bekerja mengumpulkan barang bekas ini telah menjalani operasi pertama pada Agustus lalu. 16 November kemarin, Rara dan Putri Isnari terlihat sama-sama menonton konser penyanyi India di Malaysia. Namun keduanya tidak saling posting hingga netizen menduga hubungan kedua penyanyi dangdut itu renggang. Bagaimana tanggapan Rara mengenai hal tersebut dan benarkah Rara dan Aladul akan menikah tahun depan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, kita sudah bersama dengan Rara dan juga Aladul. Halo. Kompak banget ini. Iya. Aku ikut senang ya, ini ada artikelnya 3 tahun pacaran, detik-detik Rara dilamar Aladul. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Ini seru amat sih. Aduh ya Allah, hidupku tuh sempurna Kak, cuman ujianku tuh ada di teman-teman. Kenapa? Tahu teman-temanku ya Allah, astagfirullah. Tapi seru banget sih mereka. Iya, aku ucapin makasih buat teman-teman yang udah datang kemarin. Aku terharu banget. Karena apa ya? Ternyata sekompak itu gitu teman-temanku. Sekompak itu menyembunyikan kejutan yang disiapkan oleh Aladul. Aku mau tanya nih yang kemarin. Pasti ini kan persiapannya berapa lama sih kamu nyiapin momen ini, kejutan? Kalau mikirin pengen di waktu ulang tahunnya dia sebenarnya udah agak lama. Cuman kalau preparasi semuanya, detailnya semua mungkin kurang lebih 3 bulanan sih. Lama banget. Ih, nggak takut bocor tuh? Itu aku pakai WhatsApp satu lagi. WhatsApp. Jadi ada bikin WhatsApp satu lagi buat nyembunyiin. Teman-temannya dia aku kontakinnya pakai WhatsApp satunya. Jadi aku sembunyiin. Maksudnya 2 handphone gitu? Satu handphone bisa 2 WhatsApp. Oh, bisa toh? Bisa. Oh, ada 2 nomor. Jangan ditiru buat selingkuh ya. Takutnya ditiru buat selingkuh orang lagi. Ada 2 nomor gitu? Iya, ada 2 nomor di satu handphone. Jadi ada berapa temen yang kamu ajak kontakan? Jadi Rara tuh kadang kan suka ngecek-ngecek handphone. Jadi aku kontakannya sama 1 orang dulu. Nah 1 orang ini aku suruh ngumpulin teman-temannya bikin grup. Oh gitu. Tolong. Jadi kita sembunyiin, bener-bener sembunyiin. Karena dia kan kadang suka ngepo nih, ada siapa, ini siapa mas, ini siapa mas. Suka kadang gitu kan. Jadi aku bener-bener ngamaninnya serapi mungkin pokoknya. Makanya dia nggak expect ketika datang di situ ternyata temennya tuh udah ada belasan temennya udah di situ semua ngumpul, dia nggak tahu sama sekali dan bener-bener kaget saat itu. Iya ampun Rara, tapi kamu ngeliat nggak sih 3 bulan itu ada gelagat yang berbeda dari Aladul? Sebenarnya nggak ada, kayak ya udah biasa aja gitu. Memang ada beberapa bulan lalu Mas ngomong gitu, Dek, Mas mau ngelamar. Cuman nggak expect akan ada acara segitunya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa Mas, gitu-gitu aja. Maksudnya kayak aku juga udah ketemu sama keluarganya Mas juga udah ketemu sama keluarganya Rara gitu. Jadi oh ya udah gitu. Ya kira ya udah aja gitu. Ternyata dibikin surprise. Dibikin surprise-nya begitu. Oh, jadi kamu nggak khawatir dia akan nolak dong ya? Udah yakin dia mau pasti ya? Iya, kan dihipnotis dulu sih biar mau ya. Tapi kamu sendiri deg-degan nggak pada saat? Wah sangat itu bener-bener kayak nggak bisa ngomong pertama. Udah itu persiapannya udah bener-bener mateng ya semuanya. Kan lokasinya aku surprise-nya itu outdoor kebetulan. Nah kebetulan pas jam 10 aku preparation panggung udah siap semua. Hujan turun deras banget. Aduh.
Apalagi tadi preparation kan ada alat-alat sulapnya, ada TV-nya di panggung segala macam, itu kita pinggirin lagi, itu aku udah muter sana muter sini gimana ya, mikirin plan B-nya gimana. Tiba-tiba hujannya mulai reda lagi, kita setting lagi, hujan deras lagi. Jadi kayak 3 kali kita setting bolak-balik gitu. Tapi ya alhamdulillahnya dengan gerimis, teman-temannya semua pun yang lagi kondisi sakit pun segala macam juga mau rela hujan-hujanan semua. Oh, ya ampun. Jadi kita semua di situ hujan-hujanan semua. Oh ya ampun, gimana kamu dengar perjuangannya dia? Iya, baru ini aku dengar perjuangannya se-effort itu. Makasih ya Mas, thank you. Udah cuma gitu doang. Thank you pokoknya, makasih banyak. Udah udah surprisein ulang tahunnya Rara seheboh itu seniat gitu, itu. seniat itu. Pokoknya happy terus. Amin. Kita Amin. happy terus pokoknya. Amin. Jadi udah berapa persen nih persiapan pernikahannya? On process pokoknya. Ketawa sih. Gak tahu. Udah siap mau nikah? Insya Allah, pokoknya Siap. ya sesuai takdir Allah aja aku mah. Oke. Coba kita bacain komentar netizen nih macam-macam ya. Silakan dijawab ya. Yang berikut baca. 1. Komentar netizen. Serius rasa rasa. Tipe. Banyak netizen yang setuju nggak setuju gitu ya. Banyak. Udah keluarganya Rara aja setuju kok. Yang berikutnya ada lagi. Rara harus cari jodohnya kayak lihat gitu. Jangan punya cowok yang busanya ngintilin doang nggak. Ini typo lagi, jangan orang yang sama ya. Yang berikutnya ada lagi. Rara kenapa nggak dari kalangan pengusaha cari jodohnya kayak Nia Lida dan Putri Lida begitu ya, kan dibanding-bandingin lah gitu. Aku sekarang cari laki-laki yang memang benar-benar niat cinta sama aku gitu loh Kak. Karena kan alhamdulillahnya aku bisa cari uang sendiri, terus juga ibu sama keluarganya Mas juga udah deket banget gitu ya. Ya namanya manusia kan kita nggak bisa memuaskan hati semua orang ya Kak gitu ya. Selagi aku nyaman sama Mas nyaman sama aku ya kenapa enggak Ini gitu. juga jodoh ya kan. Ya, kita kan juga nggak tahu Allah tuh ngasih jodohnya siapa, dari kalangan mana gitu ya. Selama Mas masih mau memperjuangkan dan masih mau istilahnya mau ya mencintai aku apa adanya ya udah lanjut aja gitu. Iya. Kamu sendiri nih kan sebagai laki-laki kan baca komentar itu kan agak nyakitin ya. Gitu. Gimana kamu Ya, aku sih nggak merasa seperti yang mereka bilang ya. Maksudnya aku bekerja, aku punya penghasilan, aku dari tahun 2014 sudah di Jakarta, hidup sendiri, aku bisa pay the bills, everything aku bisa bayar sendiri juga. Jadi aku anggap mereka nggak tahu hidupku seperti apa, ngapain aku dengerin gitu loh. Rara yang tahu, keluarganya Rara yang tahu, keluarga aku yang tahu, itu udah cukup buat aku. Tapi ini men-challenge kamu nggak sebagai laki-laki untuk ingin membuktikan apa gitu? Pastinya aku terus bikin sesuatu yang baru lagi. Aku sebenarnya juga ada usaha juga yang mungkin orang nggak tahu juga. Jadi ya pasti aku terus akan berusaha terus sih untuk membuat mereka nanti ngelihat sendiri kalau yang mereka omongkan itu nggak sesuai seperti yang mereka ketikkan itu tadi. Oke. Terus nanti nih pernikahannya, nanti kan ini baru lamaran, baru gini aja udah banyak komentar. Nanti kan pasti pas kalian nikah juga akan dibandingin apa segala macam gitu. Ya normal gitu. Kalian tuh hidup di zaman sosial media. Iya, apalagi kan di Bisa zaman langsung sosmed. membaca komentar orang ya. Benar. Ya udahlah, nggak apa-apa, ya terserah orang lah mau mikirnya apa. Yang penting kan jalannya Rara Kita yang sama jalanin. Mas yang tahu. Oke. Tapi dari komentar-komentar orang kayak gitu sempet nggak sih ada momen itu kayak mengganggu perasaan kalian satu sama lain atau mengganggu komunikasi kalian satu sama lain? Awal-awal kayaknya. Sebenarnya dari awal kita jalin hubungan tuh memang udah banyak banget komentar kayak gitu Kak. Jadi sekarang tuh lebih ke kayak ya udahlah gitu. Nah sebenarnya awal-awal tuh aku udah yakin sama Mas yakin nggak gitu. Soalnya kan banyak istilahnya komentar netizen yang Nggak enak tidak ya. mengenakan gitu. Terus Mas bilang nggak apa-apa dek, lanjut aja selagi kamu masih percaya sama Mas ya Mas akan tetap lanjut gitu. Berarti emang kita harus berterima kasih sama netizen yang julid itu ya, karena itu menguji cintanya Allah dulu ya, kan? Benar. Bener ya? Benar. Jadi kelihatan lebih berjuang lah ya. Iya, kelihatan gitu, niatnya segede apa sih, kalau ciut berarti Iya, kurang, gitu benar. ya. Oke baik, nah ini ada kartu-kartu nanti nggak jadi ditanya nih, nanti kita menuju ke pasangan ya, setiap pasangan kan pasti ada ceritanya, Betul. ada ujiannya, ada cobaannya. Berikut kita mau lihat ini satu pasangan, Adi Jigo dan istrinya, gitu yang kemarin baru saja mengalami kedukaan karena bayi mereka yang berusia 7 bulan dalam kandungan itu tidak bisa terselamatkan. Kita lihat dulu profilnya.
Ade Jigo, juara audisi pelawak tahun 2008 ini pernah menjadi anggota grup pelawak Timlo selama 4 tahun, kemudian membentuk grup Dua Jigo bersama mendiang Argo A. Jimmy. Pria yang pernah menikah dengan Meyuza pada 2013 dan dikaruniai 2 anak, namun sang istri meninggal karena tsunami di Tanjung Lesung, Banten pada 2018, menikah lagi dengan Irene Maya pada 6 Desember 2019 setelah 3 bulan kenal dan dikaruniai 1 anak. 5 Desember kemarin, Ade mengabarkan anaknya meninggal dunia saat masih di dalam kandungan usia 7 bulan dan sudah diberi nama Qurratu Airjana. Pria yang hobi otomotif bahkan menjadikannya konten ini awal tahun lalu sempat memposting perjuangannya mempertahankan haknya sebagai ahli waris rumah orang tuanya dan mengaku dipaksa dieksekusi oleh oknum yang dinyatakan menang dalam sengketa lahan sejak 1993. Namun rumahnya sudah dirobohkan pada Juli 2024 setahun setelah sang ayah meninggal dunia. Bagaimana cara Ade Jigo merelakan sang anak yang telah meninggal dunia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ade Jigo dan juga Irene istrinya ya. Terima kasih sudah hadir. Mau berbagi ceritanya hari ini. Kita turut merasakan duka yang dirasakan karena kehilangan ya udah 7 bulan bersama gitu ya. Tapi Allah berkehendak lain. Kita lihat ada postingannya Ade mengabarkan bahwa anaknya meninggal dunia. Selamat jalan bidadari surgaku Dedek Ratu, walaupun papi mami lihat hanya sebentar, tapi papi mami bahagia karena Allah bawa Dedek ke surga. Nanti kita kumpul di surga ya nak. Ade tadi sebut di sini sempat melihat loh sebentar. Jadi memang sudah melihat. Iya kan. 7 bulan udah berbentuk ya? Iya sudah ya hampir sempurna ya kak ya. Pada saat malam kita check up itu ke dokter bertanya sama istri kapan terakhir bergerak. Nggak biasanya dokter nanya kayak gitu. Dari situ kita langsung fokus sama dokter sampai akhirnya dokter menyatakan Dede udah nggak ada. Besok pagi harus tindakan untuk operasi karena memang posisinya dia ada di atas kepalanya. Oh gitu. Harus operasi. Sesar gitu ya? Iya. Oke, Irene, aduh sedih banget masih ya. Kalau dokter kemarin tanya seperti itu gitu, memang sempat ada feeling bahwa ada yang nggak biasa dengan kandungannya. Sebelumnya saya ngerasain ada kontraksi. Ada kontraksi? Ada. Saya nggak nyangka kalau itu tanda Dede udah nggak ada. Karena kan biasanya ada kontraksi palsu seperti itu. Ya setelah saya ke dokter, pertama kali dokter tempelin USG itu, dokter udah langsung, ibu yakin ada pergerakan. Di situ saya langsung ngeblank, Nggak fokus jawab. Iya biasanya kita setiap kali USG kita videokan. Kita videokan dan izin sama dokter diperbolehkan. Kemarin udah standby video, pada saat dokter bertanya kapan terakhir Dedek bergerak, saya udah nggak fokus sama videonya. Tapi fokus sama dokter, dok dicek lagi dok. Iya ini tidak ada aliran darah karena sudah bahasanya tulang kepala itu sudah begini. Tumpang tindih. Normalnya begini. Apa bahasa kedokteran itu spleen apa gitu ya. Tapi pada saat di USG kondisi Dedek tulangnya sudah begini kepala, terus air ketuban dicek normalnya tuh 11 cm, sekarang sisa 1 cm. Gitu ya. Ini kan tiap bulan kontrolnya padahal. Iya. Jadi di bulan ke-6 masih dokter nggak bilang apa-apa. Nggak ada. Bulan ke-6 kita masih foto 4D. Bulan ke-6 itu Dedek respon, senyum, kan kita mau foto ya gitu. Terus dia nguap, mengantuk. Kalau nggak salah di USG yang bulan ke-5 dia tuh melambaikan tangan kak, begini. Kita responnya kan seneng ya, Dedek merespon. Kita nggak tahu kalau itu kode untuk ya mungkin selamat jalan papi mami gitu atau gimana, kita nggak tahu. Tapi ya ini udah takdir sih kak. Ini kan kesedihan luar biasa buat kalian berdua gitu ya. Nah, kamu sendiri gimana cara kamu menghibur Irene? Iya, pertama
sebelum saya menghibur dia, saya menghibur diri sendiri dulu. Karena apa? Saya harus kuat dulu. Pada saat tahu kabar itu yang jelas sedih, kita sama-sama sedih. Dede udah nggak ada. Terus setelah itu kita langsung tindakan operasi. Saya sedihnya bukan ke Dede lagi tapi ke istri. Karena mendampingi dan perjuangannya luar biasa. Selama ini apa ya? Dia mengandung seperti apa sampai 7 bulan tuh kan kita tahu lah rasanya seperti apa ya. Sampai istri tegang mau dikasih obat penenang ditambah biusnya lagi sama dokter, tapi kata dokter objinnya jangan, biar dia tenang dulu. Akhirnya pas Dede Ratu diangkat, saya melihat ngintip gini, nih Dede udah keluar, dia langsung tenang tuh, relax, detak jantungnya normal lagi karena sempet deg-degan ya, tinggi. Pada saat itu saya tanya dokter, anak saya sudah keluar. Sudah Pak Ade, kalau mau bawa ke sana nanti kita bersihkan dulu ya, dibersihkan. Sudah di bedong sama susternya, saya disuruh lihat, disuruh foto, ya nggak tega ya Kak, dengan kondisi penyebabnya udah ketahuan Kak. Dari tadinya kita ada 2 dugaan. Yang pertama jelas terlilit tali pusar 2 ikatan, karena pada saat dioperasi kelihatan lilitannya masih ada dan memang kepalanya lebam. Yang kedua karena toksioplasma, parasit dari kucing. Karena memang kita hobi sama kucing juga di rumah dan banyak kucing. Jadi ternyata apa? Ternyata ikatan. Dari hasilnya sudah keluar kemarin malam, hasilnya negatif dari toksioplasma itu. Tapi lebih jelasnya kelihatan Kak, pada saat diangkat dokter bilang ini karena memang sudah tidak ada, jadi saya gunting dan ada bekas lilitannya. Baik, nanti kita ngobrol lagi dengan pasangan ini. Ini cobaan yang mereka hadapi. Walaupun di tahun ini sebelumnya juga ada lagi gitu yang kamu hadapi ketika rumah itu harus dieksekusi, Ya. sudah kamu tempati dari sejak kamu lahir. Betul. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupiah.